eksploitasi sumber daya alam di Afrika telah menjadi sumber kontroversi dan kritik besar selama beberapa dekade. Keterlibatan perusahaan yang disponsori negara dalam kegiatan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia, polusi, dan marginalisasi masyarakat lokal. Pertambangan di Republik Demokratik Kongo adalah salah satunya. Negara ini merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan mineral seperti kobalt, tembaga, dan emas yang banyak dikonsumsi oleh dunia. Namun, banyak tambang di RDK dioperasikan secara informal atau ilegal tanpa regulasi dan pengawasan yang tepat, menyebabkan masalah seperti pelecehan anak, kondisi kerja yang tidak aman, dan degradasi lingkungan. Beberapa pakar berpendapat bahwa keterlibatan aktor negara dalam kegiatan ini dapat memperkuat efek negatif, karena pemerintahan lebih tertarik pada keuntungan ekonomi jangka pendek daripada memastikan keberlanjutan atau melindungi hak warga negaranya. Selain itu, keterlibatan perusahaan multinasional juga dapat mempersulit pertanggungjawaban pelaku individu atas tindakannya, terutama ketika pelaku berada di negara lain. It's incredibly insecure for them, although this is really rich in minerals. And it's going down just 15 meters. There's no support bars, they have no protective masks or protective equipment at all. And right at the bottom, I can see water. Aktor yang terlibat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu host country, Republik Demokratik Kongo yang kami golongkan sebagai aktor utama. Walaupun merupakan penghasil kobalt, nyatanya rakyat RDK masih hidup miskin karena kasus korupsi yang marak oleh pemerintah RDK dalam sektor tambang. Kedua, home country, Republik Rakyat Cina. Cina menjalin hubungan diplomatik dengan RDK sejak tahun 1971. Cina memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh RDK atas dasar perjanjian Sicko-Mines. Yang ketiga, MNCs. Terdapat beberapa perusahaan tambang multinasional di RDK yang bermasalah seperti Glencore dari Inggris dengan Barrick Gold dari Kanada. Namun yang akan kami bahas pada kali ini adalah China Molybdenum atau CMOC dari China. Republik Demokratik Kongo sebagai aktor utama adalah negara di Afrika Tengah yang kaya akan sumber daya seperti emas, tembaga, minyak, dan kobalt. RDK merupakan produsen kobalt sebanyak 70% di dunia dan terus meningkat akibat didorongnya transisi energi oleh negara-negara di dunia sehingga membutuhkan kobalt sebagai komponen utama pembuatan baterai electrical vehicle atau EV. Namun, hal ini justru malah menyengsarakan masyarakat RDK karena menjadi objek rampokan negara kaya. Mata pencaharian masyarakat RDK adalah menjadi penambang. Cina melihat peluang dalam lonjakan permintaan mobil listrik dan Cina membuat kesepakatan dengan RDK demi mendapatkan keuntungan dengan iming-iming kerjasama infrastruktur pertambangan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh RDK antara lain korupsi dan konflik. Praktik korupsi terjadi dalam bentuk suap oleh perusahaan Cina kepada pejabat RDK supaya mendapatkan izin pertambangan. RDK merugi sebanyak 211 triliun rupiah tiap tahunnya. Pemerintahan yang kacau di sana juga menimbulkan konflik antar suku dan antar milisi bersenjata. Yang kedua, pelanggaran HAM dan eksploitasi anak, di mana anak-anak di bawah umur sering dipekerjakan di sektor tambang dengan kondisi yang berbahaya. Pekerja sering mengalami kerja paksa di mana upah yang mereka terima sangatlah tidak sesuai dengan resiko yang ada, yakni hanya sebesar Rp27.000 selama 12 jam. Kesehatan para penambang dan lingkungan di sekitarnya pun tidak dijamin. Pertambangan juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan. Hal-hal tersebut menyebabkan kerugian besar bagi RDK. Perjanjian Sicko-Mines yang ditandatangani oleh Cina dan RDK pada tahun 2007 mengatur pembagian hak penambangan yakni untuk Cina sebesar 68% dan RDK 32%. Lalu Cina akan membantu membangun infrastruktur di RDK. Negosiasi tersebut dilanjut di tahun 2008 yang kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Cina dibebaskan dari pajak pertambangan. Hal ini menyebabkan RDK sangat bergantung pada Cina dan menjadi semakin miskin.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, RDK memiliki beberapa strategi, yaitu membentuk undang-undang tentang pekerja anak dan meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur tentang pekerja anak. RDK juga bekerja sama dengan perusahaan multinasional seperti Tesla dan Apple untuk tidak mengambil suplai dari perusahaan tambang yang mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk menangani korupsi dan konflik, RDK memiliki undang-undang anti korupsi yang di dalamnya terkandung ketentuan UNCIC dan Konvensi Serikat Afrika untuk mencegah dan memerangi korupsi nasional. Institusi yang membantu memerangi korupsi antara lain Komisi Etika dan Anti Korupsi, Unit Intelijen Keuangan, dan Auditor Negara. Untuk menangani pelanggaran HAM, RDK membentuk pengadilan internasional, melakukan perubahan hukum, pelatihan personal keamanan, dan menjalin kerjasama internasional. RDK bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menangani masalah lingkungannya. Pemerintah RDK juga berupaya meningkatkan transparansi, menegakkan hukum, meningkatkan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan insentif pajak investasi guna meminimalisir kerugian negaranya. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa strategi bertujuan untuk mengatasi tantangan. Mari jelajahi prospek keberhasilan strategi-strategi tersebut. Mengurangi pekerja anak di pertambangan membutuhkan kemauan politik, kerjasama multinasional, dan keterlibatan masyarakat sipil. Bersama-sama, mereka dapat mengurangi pekerja anak dan meningkatkan kesejahteraan anak di Kongo. Perjuangan melawan korupsi menghadapi kendala di Republik Kongo. Korupsi yang meluas dan keterlibatan perusahaan Cina menghambat kemajuan, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan terusnya merajalela korupsi. Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di pertambangan juga rumit. Tata kelola yang lemah, korupsi, dan kelompok bersenjata memperumit masalah dan membutuhkan perbaikan tata kelola dan penegakan hukum yang radikal. Degradasi lingkungan akibat pertambangan menuntut strategi yang efektif. Sementara kolaborasi dan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan menawarkan harapan, korupsi dan tata kelola menghambat prospek keberhasilan strategi berikut. Mengatasi eksploitasi sumber daya dan mengurangi kerugian merupakan tantangan. Transparansi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat diperlukan, tetapi korupsi dan dominasi asing menimbulkan banyak hambatan. Untuk memahami hubungan kompleks antara aktor yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya, kita dapat menerapkan teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa home country seperti Republik Demokratik Kongo menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja murah, tujuan teknologi usang, dan pasar untuk negara-negara maju, yang tanpa adanya negara maju tidak dapat memiliki standar hidup yang layak. Negara asal seperti Kanada, Cina, dan Amerika Serikat memberikan bantuan investasi dan dukungan politik bagi perusahaan multinasional atau MNC. Mereka memprioritaskan kepentingan perusahaan mereka di atas keuntungan Kongo sendiri dari sumber daya yang diekstraksinya. Kita juga dapat menerapkan World System Theory pada eksploitasi sumber daya alam di Kongo. Kita melihat bahwa adanya hubungan yang tidak seimbang antara core countries seperti Cina dan periphery countries seperti Republik Demokratik Kongo. Core countries mengekstraksi banyak sumber daya mentah dari Kongo dan mengolahnya menjadi produk jadi yang memiliki harga lebih tinggi pada pasar internasional, menjadikan core countries lebih kaya dari sebelumnya. Sementara Kongo yang terus dikeruk atas sumber daya alamnya menjadi lebih miskin dan lebih bergantung pada investasi dari core countries. Industri pertambangan di Republik Demokratik Kongo telah melemahkan negaranya sendiri. Pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya dan penuh dengan korupsi, keserakahan, dan kebutuhan akan pengakuan global. Baik tanah maupun manusia semakin terabaikan dan terus terkikis. Industri pertambangan kobalt di Kongo menjadi tontonan yang menakutkan, sehingga kritik terhadap situasi ini harus didasarkan pada fakta objektif, termasuk referensi hukum seperti Konvensi Uni Afrika tentang pencegahan korupsi dan kontrak tahun 2003, serta berbagai standar, undang-undang, perjanjian, dan persetujuan lain yang dapat menjadi dasar kritik terhadap peristiwa di Republik Demokratik Kongo. Kritik terhadap aktor-aktor adalah, pertama, Cina harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap rakyat, tanah, sumber daya alam, dan kondisi kehidupan di Kongo karena eksploitasi selama bertahun-tahun. Kedua, perusahaan multinasional yang memiliki tambang di Kongo juga harus bertanggung jawab atas pelecehan anak, pelanggaran hak asasi manusia, dan degradasi lingkungan. Dan ketiga, pemerintah Kongo sendiri yang berkontribusi pada korupsi, konflik, dan kerugian besar di negara itu dengan menerima suap dan mengutamakan kepentingannya sendiri. Para aktor ini mengutamakan kepentingannya tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan di Kongo.
Untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi semua biaya, para pelaku harus mengadopsi pendekatan dan keputusan baru dalam pengelolaan sumber daya di Kongo.